Ketemu lagi sama saya, Sang Petualang Pasuruan. Dalam petualangan kali ini saya akan melakukan pendakian ke Gunung Raung via Jambewangi. Oke teman-teman, saya sudah tiba di stasiun Kalistail. Setelah sarapan dan mempersiapkan perbekalan, kami pun akan segera menuju ke pintu rimba Gunung Raung dengan menggunakan kendaraan tempur. Ini kami mulai berangkat ya, sekarang pukul 8.15 dan naik sampai turun. Sukses. Sekarang hampir pukul 9 ya, dan kami sudah tiba di pintu rimba. Mantap. Nampaknya jalur ini jarang dilalui oleh pendaki ya. Di sini nampak rimbun dan semak belukarnya sudah mulai tinggi-tinggi ya. Dan ini juga cukup menyulitkan sih sebenarnya. Oh, no, tapi 44 ya. Teman-teman, di 10 menit pertama ya, kami menghadapi tanjakan yang lumayan ya. Setelah menyeberangi aliran air tadi, ini cukup berat. Mengingat beban yang saya bawa juga lumayan berat sih sebenarnya ya. Dan mudah-mudahan tidak ada tanjakan seperti ini lagi di depan. Aduh, remek rasanya teman. Ini bagaimana kondisinya? Sejauh ini sudah tidak ada sinyal. Jadi kita mau ada pesawat aja buat foto-foto baterai HP-nya. Bismillah. Waduh. Wes 10 cm ngono. Tanjakan tadi jalur mulai datar ya. Dan uniknya di sepanjang jalur menuju ke pos 1 ini banyak pohon-pohon begonia teman-teman, dan juga pohon-pohon tropis yang lain ya. Dan ini unik juga sih sebenarnya. Tentunya saya tertarik untuk mempelajari beberapa tanaman atau tumbuhan yang hidup di sekitar jalur pendakian menuju ke pos 1 ini teman-teman. Sekarang kita udah sampai di pos 1 Pondok Kancil. Ini sekarang jam 10:05. Jadi kita sekitar 1 jam dari pintu rimba ke pos 1. Lumayan cepet ya. Bismillah, nanti cepet juga. Sebelum matahari terbenam kita udah nyampe pos 5 buat ngecamp. Amin. Oke teman-teman, itu tadi Mbak Isel Aldina ya, salah satu teman saya. Dan memang setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, kami pun tiba di pos 1. Nah, pos 1 ini merupakan area yang tidak terlalu luas teman-teman, dan masih dikelilingi oleh semak belukar dan pohon tinggi-tinggi di tengah hutan. Di sini mulai terasa sejuk dan lembab ya, dan masih banyak pacetnya. Hampir semua terkena serangan pacet ini. Dan jujur saya pribadi sangat geli dengan makhluk alien yang namanya pacet ini teman-teman. Saya pikir saya tidak akan lama-lama di sini dan segera lanjut menuju pos 2 ya, karena perjalanan kami masih jauh. Dan kami usahakan untuk sampai di pos 5 tempat dimana kami camp nanti itu tidak terlalu malam ya. Ayo mau aku Oh, lang ising dek camp.
Oke teman-teman, sekarang saya masih berada di kawasan hutan tropis dan menuju ke pos 2 teman-teman. Dan ngomong-ngomong soal hutan tropis, saya jadi ingat ada yang bertanya kepada saya tentang apakah mencari sumber makanan di gunung itu mudah. Sebenarnya itu tergantung dari pengetahuan kita untuk membedakan mana tumbuhan yang bisa dimakan atau tidak. Dan juga tergantung dari tempat di mana kita mencari makanan itu ya. Dan saya yakin di area hutan seperti ini banyak tumbuhan yang dapat kita makan, misalnya palem-paleman atau beberapa jenis jamur atau mushroom ya. Dan berbicara tentang jamur, ada banyak jenis jamur yang bisa kita temukan di area seperti ini. Namun kita harus bisa membedakan mana jenis jamur yang edible untuk dimakan atau tidak. Tentunya pertama, perhatikan warna dan bentuk jamur teman-teman. Jamur yang bisa dimakan umumnya memiliki warna yang cerah dan bentuk yang simetris. Kemudian perhatikan di mana jamur tersebut ditemukan. Biasanya jamur yang bisa dimakan tumbuh di area yang lembab, di media yang kaya akan substrat dan nutrisi seperti di pohon-pohon busuk dan ditumpukan di daunan. Dan juga jangan lupa perhatikan tekstur jamur. Jika tekstur jamur keras, jangan mencoba untuk mengkonsumsinya. Karena jamur yang bisa dimakan umumnya mempunyai tekstur yang empuk dan kenyal teman-teman. Dan juga perhatikan tangkai jamur ya. Jika terdapat cincin pada tangkai jamur, biasanya jamur tersebut dipastikan tidak edible untuk dimakan atau kemungkinan beracun teman-teman. Atau teman-teman bisa mencoba mengiris jamur yang ditemukan dengan pisau. Jika terdapat noda atau bercak hitam pada pisau atau logam, maka jangan sekali-kali mencoba makannya. Itu dipastikan beracun teman-teman. Dan oke, itu dia sekilas tentang jamur ya. Sekarang saya akan lanjut lagi menuju ke pos 2 teman-teman. Mantap. Nah, cuk tambah mau aku. Aku mari nih Bang pacet oleh 1 kilo. Setelah 1 jam perjalanan ya, kami pun tiba di pos 2 di elevasi 1382 meter dari permukaan air laut. Pos 2 ini merupakan area datar yang mungkin hanya cukup untuk 6 tenda saja ya. Dan nampaknya tempat ini kurang cocok bagi saya untuk mendirikan tenda, apalagi menginap ya. Mengingat di area ini masih banyak pacet. Mengingat saya sangat geli dengan pacet. Jadi ya saya lebih baik memilih camp di tempat lain daripada di sini. Oke, sekarang kami istirahat sebentar, kemudian kami akan lanjut menuju ke pos 3 yang membutuhkan waktu kurang lebih ya 1 jam pendakian ya. Dan kita istirahat dulu. Kita jalan 2 jam, tapi udah lapar. Enggak lo. Iki rokoknya sampean. Enak. Wah lo ngopi nih. Mana? Oke, aku pernah gitu sampai jam 5 malam kok. Sampai